Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak malaikat itu ada beberapa pilihannya. Demikian pula di antara manusia, ada manusia pilihan Allah. Innallaha astafa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula. Sesungguhnya Allah memilih di antara para malaikat itu ada pilihannya. Demikian pula di antara manusia ada manusia pilihannya. Demikian pula di antara hari dalam satu minggu ada hari pilihannya, hari yang diutamakan, yakni hari Jumat. Demikian pula di antara sekian banyak malam ada malam yang diutamakan, yakni malam Lailatul Qadar. Demikian pula di antara sekian bulan dalam satu tahun itu ada beberapa bulan yang Allah utamakan, yang diagungkan, yakni bulan Ramadan dan Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan yang diagungkan, yang dimuliakan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Demikian pula di antara banyak tempat di muka bumi ini Allah memilih tempat yang diutamakan, yang diafdalkan, yakni al-masajid, masjid. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dan tidak terasa, alhamdulillah, kita ini sekarang pada hari ini sedang berada di tempat yang mulia, yakni di masjid, buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sekarang sedang berada pada hari Jumat, satu hari di antara 7 hari dalam seminggu yang dimuliakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa terasa alhamdulillah, sekarang pun kita sudah berada di bulan Rajab, 1 bulan dari 4 bulan Ashhurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Berkenaan dengan Ashhurul Hurum yang diantaranya adalah bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Kata Allah, "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, yakni bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala tidak merinci bulan apa saja yang masuk ke dalam Ashhurul Hurum ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa 4 bulan hurum itu salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi tersendiri, yakni bulan Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab Mudhar yang itu berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka sekarang kita sedang berada pada bulan Rajab, 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan. Bulan Rajab dinamakan Rajab karena yurajjabu, yakni yu'azzamu, dimuliakan. Demikian pula bulan Rajab itu tidak hanya memiliki 1 nama. Para ulama menyebutkan untuk bulan Rajab itu paling tidak ada 14 sampai 17 nama. Ini menunjukkan kepada kita mulianya bulan Rajab ini. Di antaranya selain disebut sebagai bulan Rajab, bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, disebut juga sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah yang maha mulia, ini menunjukkan kemuliaan perkara tersebut. Baitullah, rumah Allah, berarti menunjukkan kemuliaan tempat tersebut. Demikian pula Abdullah, hambanya Allah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Abdullah, hambanya Allah. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Demikian pula bulan Rajab disebut oleh para ulama sebagai Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan kemuliaan bulan Rajab ini. Nama lain dari bulan Rajab adalah juga Al-Asam. Kenapa disebut sebagai Al-Asam? Karena pada bulan ini berhenti semua jenis peperangan. Tidak ada lagi gemerincing alat-alat perang.
pada zaman Arab jahiliyah ketika datang bulan Rajab, maka perang sedang berkecamuk sekalipun akan berhenti, tidak ada lagi gemerincing alat-alat perang. Makanya bulan Rajab ini dikenal juga dengan Asom. Demikian pula dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dikenal Rajab ini sebagai Rajab Mudor, dinisbatkan pada satu kabilah, yakni kabilah Mudor. Karena apa? Karena Mudor ini diantara kabilah yang benar-benar menghormati, mengagungkan bulan Rajab. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, selain bulan Rajab tadi juga disebutkan ada 4 bulan hurum, bulan yang dimuliakan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa bulan ini dimuliakan? Yang pertama, tadi karena pada masa Arab jahiliyah pun pada bulan-bulan ini mereka sangat menghormati, sehingga ketika datangnya bulan-bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram, mereka tidak melakukan peperangan. Kemudian yang kedua, dimuliakan karena litamkinil haji wal umroh, dalam rangka mensukseskan pelaksanakan haji dan umroh. Karena biasanya ketika terjadi prosesi haji dimulai pada bulan Dzulqa'dah, pemberangkatan haji. Masa dahulu ketika orang mau melakukan haji itu perlu waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Maka paling tidak dimulai pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah itu sendiri adalah waktu pelaksanaan hajinya itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah bulan Muharram, adalah bulan ketika para jamaah haji itu pulang dari pelaksanaan hajinya. Demikian pula bulan Rajab dalam rangka litamkinil umroh, dalam rangka mensukseskan umroh di pertengahan tahun. Maka inilah diantara alasan kenapa ini disebut sebagai bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Lebih daripada itu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan haram itu ja'ala dzanba fihinna a'zam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa yang dilaksanakan, yang terjadi pada bulan haram itu, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh, menjadikan pahala yang dilaksanakan pula pada bulan haram pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka tidak heran kalau generasi salafus soleh ketika berhadapan dengan bulan-bulan haram, entah itu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun bulan Rajab, maka mereka memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan puasa. Diceritakan bahwa di antara orang yang benar-benar memperhatikan pelaksanaan puasa, utamanya di bulan Rajab, di antaranya adalah Ibnu Umar, Hasan al-Basri, kemudian Sufyan bin Ats-Tsauri. Itu semua mereka laksanakan dalam rangka meraih pahala yang berlipat ganda di bulan Rajab. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan berkenaan dengan bulan Rajab, Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Sya'ban Syahrus Saqi. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami. Wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maknanya apa hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah? Ini memberikan makna kepada kita. Sekarang kita sedang berada pada bulan Rajab. Bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban, dan kemudian nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bulan Rajab dikatakan sebagai bulan untuk menanam, dalam arti kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka menjemput datangnya keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa yang di bulan Sya'ban ini dia sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan keimanannya, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan amal solehnya, kemudian membersihkan diri dari dosa-dosa, maka ketika datang bulan Sya'ban akan semakin terbiasa untuk beramal soleh. Demikian pula ketika datang bulan Ramadan, bulan yang oleh Allah dibukakan pintu-pintu surga, ditutupkan pintu-pintu neraka.
bulan yang oleh Allah dilipat gandakan pahala. Maka bagi orang yang sudah mempersiapkan diri, paling tidak semenjak bulan Sya'ban, semenjak bulan Rajab ini, maka akan semakin terbiasa melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Maka itulah makna apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq, bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Barang siapa yang ia benar-benar mempersiapkan diri menanam sejak bulan Rajab ini, maka insya Allah diharapkan nanti pada bulan Ramadan dia bisa memanen pahala yang luar biasa. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, paling tidak sejak bulan Rajab ini, maka bisa dipastikan ketika datang bulan Ramadan, dia hanya akan mengambil sisa-sisanya saja, tidak bisa memanen yang optimal pahala-pahala yang telah Allah sediakan pada bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sudah saatnya, mumpung ini adalah awal bulan Rajab, kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Terlebih bulan Rajab adalah satu di antara bulan haram yang para ulama, generasi salafus saleh pun benar-benar memperhatikan untuk memperbanyak amaliyah di bulan Rajab, di bulan Ashhurul Hurum ini. Dengan cara seperti itu, ketika nanti datang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak beramal soleh, memanen pahala yang telah disediakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang terbaik, di tempat yang terbaik, juga di bulan yang terbaik ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempersiapkan diri sedini mungkin dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Demikian doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para ulama, generasi salafus saleh, supaya kita semua senantiasa diberkahi pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan usia kita disampaikan pada bulan Ramadan dan bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.